Kalau kita kepingin punya anak yang soleh atau anak yang sukses, ya, maka ajarkanlah anak ini yang pertama nurut sama penciptanya. Kalau kita beli HP, Bapak Ibu, biasanya di situ ada buku panduannya, ya. Kalau kita beli mobil, di situ pasti ada buku panduannya. Setiap berapa kilometer sekali ganti uli. Nurut, insya Allah awet itu mobil. Ini nggak diganti uli, diganti kecap misal. Rusak sebentar lagi. Ini karena nggak nurut. Begitupun kita Bapak Ibu nurut sama yang melalui apa? Melalui Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Di mana itu letaknya? Di pendidikan agama. Paham? Saya mau tanya, tujuan kita nyekolahkan anak itu untuk apa? Kalau tujuannya supaya anak kita pinter, salah. Karena anak pinter nggak harus sekolah, diajarin sendiri bisa pinter kok. Ya Banda? Yang paling tepat kalau kita punya anak, kita sekolahkan, rata-rata paling pas itu adalah untuk masa depan. Iya. Buat masa depan nak, kamu harus belajar. Benar enggak? Harus belajar. Cuma orang tua ini masa depan rata-rata cuma berhenti di dunia. Enggak ada yang tembus masa depannya setelah di dunia, enggak ada. Rata-rata, enggak semuanya. Artinya orang sukses itu Bapak Ibu adalah orang yang sukses di dunia dan akhir. Kalau hanya sukses di dunia itu fana semu. Paham? Masa depan yang cerah. Saya mau tanya, kira-kira kita ini milih mana? Belajarkan anak ilmu agama atau ilmu umum? Kamu kalau ilmu agama mau jadi apa? Jadi tukang tahlil. Masa nunggu duit, nunggu orang mati? Orang mati ini innalillahi nak, malah kamu seneng ada orang mati. Hah, kacau ini. Ya Bang Ge? Saya nggak mau bicara cari ilmu agama di pesantren, di madrasah, di majelis. Yang penting ilmu agama sambil ilmu umum. Kira-kira kalau kita punya anak yang nomor satu yang mana? Jujur. Ilmu agama. Ustadz, kalau ilmu agama itu masa depan suram Ustadz. Saya masa depan suram apa enggak? Suram. Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu murni di ilmu agama pesantren. Masa depannya suram apa cerah itu? Suram. Kemana-mana naik pesawat, gak pernah di rumah itu. Suram masa depannya. Yeah. Ustadz Yusuf Mansur pesantren doang, malah ngafal Qur'annya di penjara itu. Bukan di pondok pesantren Jannatul Firdaus. Di penjara itu hatamnya itu. Suram masa depannya Ustadz Mansur. Suram. Walaupun punya PT Paitren misal. Suram. Biar tak buka. Ya. Buya Yahya dari Dalwa, pondok pesantren di Dalwa dan Tianu. Apakah suram masa depannya? Pokoknya Pak Ustadz, kalau orang belajar ilmu agama suram titik, mau apa? Nah, ini orang songong ini namanya.
Coba sampai lihat pondok-pondok pesantren yang ada di Kalsel. Apakah kiai-kiainya suram masa depannya? Guru sekumpul suram masa depannya? Oh suram Ustaz, ini orang kurang ajar ini berarti. Coba lari ke Jawa Timur, kiai-kiai yang belajar ilmu agama, apakah suram masa depannya? Ternyata faktanya nggak suram. Orang yang belajar ilmu agama tidak Habib Umar masuk fakultas mana Habib Umar? Itu kemana-mana lagi, seluruh dunia itu. Apakah suram masa depannya? Tidak suram. Cobalah dibuka. Kita selama ini diracuni pikirannya. Bilang siapa kiai masa depan suram? Cerah. Sampeyan tanyain pondok-pondoknya kiai itu, dari mana duitnya? Lah punya duit kiai, jadi pondoknya. Iya. Bikin ini, bikin ini, bikin ini. Yang jelas kalau kita ini ke pasar dapat uangnya berapa? Saya nggak mau tele-tele sudah. Mungkin paling banyak ada 3 juta. Ada 3 juta? Nggak ada. Tapi kalau kiai sekali duduk gini, khairun minat dunya wa ma fiha, mau apa sampean? Kata Nabi janjinya apa? Lebih baik daripada dunia seisinya, bukan 3 juta lagi. 1 jam 2 jam duduk ada di sini, khairun minat dunya wa ma fiha. Padahal orang yang punya agama hari-hari ngajar. Gimana sampean? Masih orang ilmu agama masa depan suram? Kalau kita sukses nabung, mati, ditinggal. Kalau bayarannya orang ahli ilmu, ada di surga langsung Pak. Itu pun faktanya, hidup di dunianya gak ada yang suram kiai itu, nikmat hidupnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi-lagi saya tidak mengharamkan belajar ilmu dunia, silakan kejar. Tapi jangan lupa ilmu agama. Kalau kepingin sukses dunia akhirat, nurutlah sama yang membuat alam dunia ini. Baca itu Al-Quran, baca itu hadis, baca itu fikih, pelajari ilmu-ilmu Allah. Insya Allah sukses dunia akhirat.